What's up guys? Welcome to the first episode of Let's Talk About Tech. I'm your host Kenichi. And I'm Hansen. Di first episode ini kita akan ngomong tentang Apple event yang terbaru berjudul Time Flies. Oke, jadi gimana nih? Karena Apple event kemarin nggak seperti yang kita duga gitu ya. Sebenarnya berapa minggu yang lalu kita udah tahu bahwa Apple event kali ini nggak ada iPhone sama sekali, nggak ada iPhone 12 atau iPhone 12 Pro yang diumumkan. Yang padahal semua orang udah nungguin banget kan, kayak rumors udah banyak banget. Iya. Udah orang ada beberapa yang bahkan kayak mau beli iPhone kayak tunggu aja lah, kayaknya bakal keluar nih tahun ini. Yang apalagi semua orang tahu September event kan. Kalau pas dari Corona kayak mereka tetap anticipating banget kan untuk wah gila nih iPhone baru, pengen tahu yang katanya lebih oke. Tapi ternyata pas baru nonton tapi actually not bad loh. Untuk untuk event yang kali ini walaupun nggak ada iPhone sendiri ya, dia announcement tentang Apple Watch Series 6 SE nih, Apple Watch SE ini yang menurut gue paling menarik juga, iPad Air, iPad 8 Gen, sama subscription services ada 2 tuh, Apple Fitness Plus sama Apple One subscription service. Lumayan ini sih ternyata kayak ya itu Apple Watch Series 6 yang which is mereka bikin terobosan baru kan, yang apa? Yang katanya bikin fitur ada blood oxygen sensor. Oxygen Tapi sebenarnya itu sendiri pun itu udah ada di Samsung Galaxy Watch. Jadi sebenarnya bukan fitur yang benar-benar baru yang di-develop oleh Apple juga gitu loh. Idenya mereka udah ada, cuman udah pertama duluan. Tapi gitu sih, memang pengaruh dari branding juga kali ya. Iya. Kadang even though mungkin beberapa merek lain udah pernah bikin punya idenya duluan lah gitu kan, tapi it's Apple gitu, jadi kayak mungkin buat beberapa orang lebih wah aja gitu, kayak lebih premium. Padahal sebenarnya mungkin nggak semua orang mungkin pakai juga kali ya, mungkin cuma kayak awal-awal semua orang mungkin cek lah. Tapi kan sebenarnya kan itu satu hal yang mereka selalu ngomongin, apalagi tentang Apple Watch gitu ya, dan di setiap event yang ngomong tentang Apple Watch mereka selalu ngomongin, oh this watch saves lives gitu loh. Jadi kayak fitur yang baru 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ditambah yang fall detection. Itu fitur, itu fitur yang menurut gua emang revolutionary. Dia cuma pakai beberapa AI function, terus pakai gyroscope gitu-gitu untuk mendetek pas kita jatuh. Itu menurut gua yang kayak tiba-tiba mengaktifin emergency SOS gitu kan ya. Iya. Nah, itu otomatis. Tapi itu support nggak di Indo ya? Maksudnya nah, kayak itu di luar negeri itu dia ya. kan? Buat pendengar mungkin lebih tahu, karena I personally don't have any Apple Watch karena harganya juga wow banget. Dan itu banyak macam kan, maksudnya every years walaupun mereka tetap bikin yang baru, they increase their price gitu. Mungkin karena kan bawa fitur baru dan dia punya kayak apa sih namanya, ya ide-ide warna baru, terus bahannya kan ada yang aluminium, stainless steel, jadi nggak bisa affordable lagi kali ya. Mungkin dulu kan orang masih lah bisa beli, sekarang nah karena itu juga mungkin ya Apple akhirnya mengeluarkan produk baru yang bukan menggantikan sih sebenarnya, ini ditaruh di atas Apple Watch Series 3, namanya Apple Watch SE. Ini Apple Watch yang emang cenderung lebih murah pun masih tanda kutip, murah yang buat murah. Mereka kita tuh masih agak mahal ya, mendingan buat yang lain gitu ya. Untuk pricingnya sendiri sih, ini gue cuma ngomong dalam Singapore dollars ya. Untuk Series 6 sendiri mulai dari GPS, yang cuma GPS itu $600. Untuk yang SE mulainya dari $419, $420. Berarti anggapan berapa tuh? 4.500.000. 4.500.000 sampai Indo ya. 4.500 lah ya. Wah, tetap aja. Lebih 6 juta lah. Makanya gue bilang murah dalam tanda kutip. Nah, tapi ada juga untuk yang emang pengen kalau misalnya mau masuk ke ekosistem Apple, itu sebenarnya Series 3 juga masih tergolong murah banget, $300.
300. Oh ya, di US sekitar $200, di Singapura jatuh $300 ya. Nah, tapi sayangnya untuk yang Series 3 sendiri itu ada fall detection nggak sih? Setahu gue sih nggak ada fall detection itu. Nggak ada kayaknya. Itu nggak ada fall detection. Untuk series terbaru kan. Mulai dari Series 4 sampai Series 6 itu ada fall detection. Iya. Wah, tapi kan sebenarnya Apple Watch itu dipakai juga untuk, karena mereka juga promosinya kan untuk benefit kayak fall detection begitu kan penting banget ya. Gimana sih menurut lo kayak kalau misalnya orang mau masuk ke ekosistem Apple, baikkan SE atau Series 3? Apalagi dari tergantung harga sih. Harga sih biasanya menurut gue sih orang lebih satu ngeliat harga kan. Harganya kayak mereka lihat harganya dulu, bedanya jauh nggak nih? Kalau bedanya mungkin nggak gitu gede, ya baru mungkin mereka lihat spek gitu kan. Nggak semua orang lihat spek gitu. Mungkin kalau buat kayak lu, buat kayak gua gitu kan, mungkin kita bisa demen banget nih ngeliatin speknya apa sih berubah, apa sih yang bagusnya, apa sih yang enggaknya gitu. Kalau buat orang-orang awam biasanya mereka pasti akan lebih melihat gunanya untuk apa sih gitu. Biasanya mungkin kalau mereka cuma buat lihat notifikasi lah, lihat tracking mereka, mungkin fitness, lihat steps, lihat detak heart rate dan segala macam, mungkin mereka akan pilih cheaper options gitu loh. Mungkin tapi kalau untuk orang-orang kayak, soalnya kan SE punya pun kan, kalau gue lihat-lihat juga gitu, so gue baca-baca juga, mereka secara tampilan kan kayak series 4, 5, 6 kan mereka adaptasi dari itu punya kan, desainnya everything sama, jadi kayak jatuhnya orang juga nggak tahu nih kalau lihat detail, mungkin orang tahu nih oke, ini Apple Watch SE yang terbaru nih gitu. Tapi kalau buat orang awam lihat dari jauh, gue nggak tahu tuh itu aja. Series 4, 5, 6 nggak tahu gitu. Nah, lagi menurut gue sih gitu. Itu brings up an interesting question gitu ya. Apakah kita mau sacrifice fitur yang misalnya untuk banyak orang penting gitu ya, apalagi untuk Apple Watch yang emang mengutamakan fitness, untuk mengutamakan health gitu. Apakah kita rela membayar, bukan membayar lah, melewatkan series yang kayak SE begini untuk yang lebih murah, tapi akhirnya mengorbankan fitur-fitur kayak untuk health dan fitness yang lebih. Apakah itu gengsi? Karena kan kita tahu sendiri juga, kadang orang Indo, wah Apple itu a luxurious brand gitu loh. Emang in terms of branding, Apple emang luxurious. Cuma apakah kita rela untuk karena gengsi akhirnya fitur-fitur yang emang seharusnya penting gitu ya kita korbankan gitu loh. Tapi balik lagi kalau menurut gua, kalau gengsi ya, biasa kalau orang ngomong gengsi ya pasti mereka akan ambil yang terbaru kan. Untungnya yang terbaru ini memang lebih lengkap fiturnya, tapi apakah dipakai belum tentu menurut gua ya. Kayak misalnya contohnya, kalau boleh ambil contoh yang kurang lebih mirip kan, kayak tiba-tiba pas iPhone yang 11 Pro Max yang terbaru aja, pas Indo belum keluar aja, orang udah berbondong-bondong beli gitu kan. Kayak mereka tidak tahu, nggak tahu detailsnya ini, misalnya kamera ada 3 buat apa aja sih gitu kan. Mereka yang penting gue punya gitu kan, gue punya, terus gue orang kalau lewat itu lihat pasti udah pasti eye catching banget, karena kan kameranya kotak, kamera ada 3 bla 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 bla. Kalau menurut gue sih lebih kayak mungkin kayak yang fall detection itu kan menurut gue nggak terlalu, itu dia balik lagi, kalau gue mikirnya adalah apakah itu support gitu. Menurut lo itu support nggak sih sebenarnya? Gue kurang tahu juga. Karena menurut gue untuk emergency SOS itu pasti ada support. Cuma untuk di Indo, gue nggak yakin di iBox gitu jual Apple Watch nggak sih? Harusnya enggak ya? Jual ya? Jual. Nah kalau misalnya udah ada jual di iBox atau di official distributor, seharusnya emergency SOS begitu udah fitur yang quote unquote udah official, yang udah pasti ada gitu loh. Kalau menurut gue sih kayaknya mungkin orang nggak terlalu fokus ke sana lah. It's not their main point untuk gue beli produk karena ada fitur ini gitu. Kalau menurut gue ya, karena itu kayak hal kecilnya aja sih. Mungkin orang lebih kayak it can be ini produk lebih baru, harusnya lebih bagus, lebih awet gitu. Kan orang mikirnya kan Apple products itu kan awet ya, jadi pasti mereka akan mikirnya lebih ke sana sih.
pendapat gua ya kalau menurut gua. Iya. Tapi either way mau gimana pun, mau kondisi apapun menurut gua tuh udah terlalu mahal. Jadi gua sendiri pun kayak gak ada kepikiran. Kayak misalnya gua sering aktivitas nih, terus gua kayak pakai ini gua bisa buat ada fall detection dan segala macam. Kayak nggak worth it. Bukan nggak worth it sih, mungkin nggak masuk aja di. Oke. Jadi sementara emang fitur-fitur begini, it's good to have. Cuma ya emang bukan sesuatu yang jadi prioritas gitu loh ya. Prioritas, benar. Itu hal kecil yang biar apa ya? Menurut gue sih lebih kayak inovasi aja lah gitu. Oke, gue ada produk ini, ada tambahan si fitur ini. Tapi kan belum tentu. Apakah ini penting banget? Belum tentu juga gitu sebenarnya. Kayak it's part of marketing, it's part of kayak sales kan, sellingnya biar selling pointnya, oh gue punya produk ini loh gitu kasarnya. Tapi kan pakai atau enggak itu kan pilihan dari customer. Jadi buat lo itu penting lah sebenarnya. Kalau menurut gue sih, kalau menurut gue, it's a really important feature to have, karena kita nggak tahu kita kapan berada di situasi gitu. Kita nggak tahu bakal jatuh atau gimana. Dengan adanya fitur begitu berarti kan kita ada satu pelampung lah anggapannya. Ada satu pelampung di mana kalau misalnya hal begitu terjadi, amit-amit amit-amit jatuh begitu ya. Kita otomatis langsung ada SOS, ada apa, itu udah siap gitu loh. Itu aja sih. Balik lagi sih, itu mungkin lebih subjektif lah ya, secara punya subjektif sih, ya pilihan aja sih. Tapi menarik sih, gue juga pas lihat Series 6 yang bikin gue lebih menarik sebetulnya karena kan itu awal-awal kan semua by visual kan, kayak gambar, fitur gitu kan. Sebenarnya entah kenapa kalau buat gue mungkin gue udah nggak ngikutin Apple Watch sejak dari yang mulai dari 4 karena 4, 5, 6 kan kurang lebih sama tuh. Iya. Secara tampilan kan. Menurut gue kayak dia secara desain nggak begitu beda nggak sih? Cuma beda lebih, mungkin layar lebih gede ya nggak sih? And then dia punya yang dia punya display itu dari awal dari Series 3 itu 38 sama 42 mm optionnya, dan itu bezelnya gede banget kan. Dari Series 4 ke atas itu berubah jadi 40 mm sama 44 mm. Dan itu bezelnya udah tipis banget, makanya bisa dalam case yang kurang lebih ukurannya. Dan itu mungkin lebih cocok juga kali ya untuk sekarang, maksudnya kan kalau 38 sama 42 kan mungkin untuk di tangan cewek mungkin pas gitu kan. Kalau buat cowok pasti mereka kan ambil opsi yang lebih gede nggak sih? Iya pasti. Dan sebenarnya dengan apalagi di tahun 2020 gini ya, orang beli Series 3 dengan bezel setebel itu, waduh, udah berasanya kayak dinosaur watch, udah berasa agak ketinggalan zaman, outdated ya, agak ketinggalan zaman, iya. Nah ngomong-ngomong soal Apple Watch sendiri ya, Apple juga ngeluarin fitur family, jadi setup itu ya. Iya, family setup. Jadi satu iPhone bisa kontrol beberapa Apple Watch yang previously cuma bisa satu kan. Iya, menarik. Seingat gue kita ada ngomong soal ini dan lu ada tanggapan bagus nih soal ini nih. Yang ini kan, ini sih gue cuman based on apa yang gue lihat dari eventnya kan. Karena kan mereka kan visualisasinya kan dengan cara misalnya orang tua kan yang udah punya misalnya smartphone dia udah punya, dan then misalnya dia pakai Apple Watch, and then dia gunain fasilitas family setup ini kan untuk track gitu, men-track si anak-anaknya gitu kan. Jadi kan anak-anaknya secara tidak langsung kan walaupun dia tidak punya handphone, dia bisa tetap dikasih Apple Watch supaya orang tuanya bisa maintain dia kan. Iya. Gitu kan. Nah, kalau gue ngeliatnya sih bagus banget, kayak pas gue liat nih, wah ini sih mereka mikirinnya cukup jauh nih, mereka nggak cuma mikirin tentang sales, kayak oke, orang-orang yang suka dengan produk Apple, tapi mereka mikirin untuk kayak misalkan kalau tadi kan fall detection kan untuk kayak protection kan, untuk safety. Kalau ini kan lebih safety-nya lebih ke banyak orang, kayak buat ke anak-anak segala macam. Which is kan secara langsung anaknya kan pakai Apple Watch untuk orang tuanya nganter anaknya ada di mana. Terus mereka lagi ngapain gitu kan. Secara mereka buat belajar bisa dipakai. Tetapi kalau menurut gua bakal ada satu impact di mana kayak berarti anak-anak kan udah tahu deh teknologi nih. Maju banget nih gitu kan untuk anak sumuran mereka gitu. Apalagi mereka pakai visualisasinya kan anak-anak yang SD, SMP gitu kan. Dan mereka kan berarti bisa
which is sebenarnya bagus gitu. Menurut gue tuh bagus karena mereka bisa tahu teknologi yang lebih maju, it's supporting their life juga, their activities. Tapi kan gue nggak tahu nih apakah akan ada dampak-dampak yang negatif dari kemajuan teknologi untuk anak-anak seumuran mereka gitu loh. Iya. Which is kayak tapi for me sih, karena menurut gue ini actually it's a good thing karena akhirnya anak-anak diarahin ke Apple Watch doang, nggak ke smartphone atau gimana. Kan lepas dari smartphone gitu loh. Jadi fitur-fitur yang terbatas itu akhirnya yang emang essential lah. Kayak kemarin ada diomongin tentang study mode. Jadi dia bakal kasih stopwatch or some sort of feature kayak begitulah kurang lebih. Yang kayak kalau misalnya dia lagi belajar, dia nggak ada fitur do not disturb, jadi dia nggak akan ketergantungan untuk ngeliat jamnya terus kan. Mereka kayak ya udah, gue kerja dulu, setelah udah selesai gue udah bisa akses, dan dia bisa ngelakuin banyak hal juga kan. Yang gue lihat juga dia bisa bikin memoji. Bisa bikin memoji. Iya kan, itu kan anak-anak seneng banget gitu, kayak gue bisa desain nih muka gue kayak gimana, terus juga kayak ya kayak lucu-lucuan buat mereka buat interface di Apple Watch. Dan itu kan berarti kan anak-anak makin menjauh dari agak menjauh dari smartphone juga yang bisa mungkin memperangkap mereka mereka. Kayak addicted tuh. Iya, bikin addiction. Tapi menurut gue juga, tapi ini menarik sih, ini mungkin kita akan bahas di satu topik yang nanti berbeda ya. Ini lumayan opini ini kan. Tetapi ya gitu, balik lagi mungkin beda culture lah di luar gitu kan. Ini untuk dipercepat aja. Jadi mungkin beda culture. Kalau di luar mungkin anak-anaknya lebih bisa ke maintain gitu kan menurut gue ya. Sedangkan kalau sekarang kan anak-anak smartphone tuh pakai untuk apa sih? Buat nonton. Biasanya mereka untuk nonton sambil makan sambil nonton. Iya. Dan sekarang yang lebih ekstrim mungkin mereka bisa tahu yang namanya TikTok, dan mereka make a TikTok gitu loh. Ada yang bagus, ada yang enggak ya. Tapi itu itu kita bisa bahas. Ntar kita bisa bahas. Nanti kita bahas nanti yang terpisah lah gitu. Ini kita bahas tentang event si Apple ini kan sebenarnya. Jadi selain Apple Watch sendiri ya, kita ada dengar juga dari Apple untuk official release untuk refresh iPad Air yang 4th Gen sama iPad 8th Generation. Yang paling menarik nih, kita ngomong dari yang paling menarik dulu nih ya, iPad Air. iPad Air yang udah kayak iPad Pro ya. Iya, aduh, desainnya itu bener-bener kalau dari segi desain emang gue naksir banget dari iPad Pro pertama keluar. Yang redesign ya? Bukan, yang redesign. Jadi iPad Pro yang third generation seingat gue. Udah yang di refresh punya, second generation yang udah di refresh. iPad Pro kan? Iya, iPad Pro. Akhirnya muncul di iPad Air. Oh my god, cakep banget. Padahal iPad Air itu kan sebenarnya jatuhnya secara level kan di middle ya. Dia di antara iPad di middle, benar-benar. 8 sama iPad Pro gitu. iPad Pro kan paling atas ya. Tapi actually dari harga sendiri emang mereka sekarang pun di middle. Cuma fiturnya itu ya. Mungkin memang pasarnya untuk middle gitu, kayak kayak ini untuk middle class gitu kan, kayak yang mau mungkin jadi dikasihnya nih lu bisa dapat tampilan ke iPad Pro tapi speknya kan yang lebih bagus daripada iPad biasa gitu. Jadi lebih kayak balik lagi mungkin mereka tahu lah apa yang orang suka dikasih gitu kan. Tapi dikasih dikit-dikit nih. Gitu dikasih desainnya, dikasih dikasih fiturnya gitu kan. Jadi pinter sih menurut gue. Jadi kayak karena menurut gue ya iPad itu udah terlalu banyak sih, nggak tahu ya, mungkin gue yang terlalu mungkin ketinggalan info atau gimana, kan sekarang iPad banyak banget tuh. Gue aja sampai kadang pas lihat ada iPad biasa, ada iPad mini, itu berarti di bawah lagi kan. iPad mini di bawah lagi, benar. Di bawah lagi, dan ada iPad Pro, itu gue udah kayak, tau gue dulu iPad ya iPad gitu. Ya nggak sih, gue nggak tahu sih, mungkin yang nonton ini juga ada semua pikiran sama gue gitu kan, kayak iPad ya iPad gitu. Apa sih? Karena sebenarnya gitu? Gini sih, because my sister itu udah owns iPad Pro, jadi an iPad Pro dia udah pegang. Jadi sebenarnya kalau menurut gua iPad itu lebih banyak dipakai oleh creatives, oleh orang-orang yang emang pakai Apple Pencil-nya. Nah, ini satu fitur yang nggak ada dari iPad Air ini ya, 120 Hz Pro Motion Display yang ada di iPad Pro. iPad Pro ya, jadi udah.
Nah, itu yang nggak ada di iPad Air. Jadi untuk creative professionals, kenapa penting 120 Hz ProMotion display ini? Karena latency itu juga pengaruh dari latency untuk Apple Pencil ke iPad-nya nih ya. Itu berpengaruh ke berpengaruh dari 120 Hz ProMotion display itu sendiri. Jadi semakin cepat frames per second-nya, itu semakin berasa fluid motion untuk Apple Pencil-nya sendiri. Jadi benar-benar kayak mungkin seolah-olah kayak gambar, benar-benar kayak di kertas gitu kan. Jadi nggak ada delay gitu ya. Cuma untuk orang awam sih, menurut gua 60 Hz display sama 120 Hz display walaupun kerasa, cuma untuk orang awam yang pakai Apple Pencil, iPad Air di iPad Pro juga, di iPad Pro maupun di iPad Air itu kurang lebih sama. Karena latency emang dari Apple, props to Apple ya, emang bagus banget, bener-bener latency dari Apple Pencil ke iPad Pro-nya, ke iPad-nya sendiri itu udah dari awal udah bagus. Udah bagus banget ya, bener-bener kayak berapa? Gue pernah dengar kayak 0. berapa milisecond kayak, jadi bener-bener kayak lu nulis di kertas gitu kan. Iya. Oke, berarti mungkin itu pasarnya kali ya. Karena kan kalau dulu, ini menurut gua lagi ya, Kalau gua kayak ngeliat orang iPad pakai buat apa? Siapa lagi kayak Google pas ngeliat iPad, ini iPad kagak ada. Kan ada yang ada yang Wi-Fi only, ada yang plus cellular gitu kan. Jadi cellular lebih mahal. Terus kayak, orang biasa buat apa sih gitu kan? Kalau misalnya dulu paling buat presentation gitu kan. Maksudnya buat dia lihat PowerPoint, buat belajar, and then biasa orang buat nonton segala macam. Sekarang mereka udah masuk ke segmen di mana iPad ini udah bisa membantu mereka yang kayak misalnya untuk lebih expert kan, misalnya kalau lu butuh Apple Pencil dan berarti kan lu untuk design and everything, dan dia malah jatuhnya udah kayak laptop ya sebenarnya. Iya, sebenarnya udah kayak laptop, pengganti laptop lah. Iya, for the price point-nya udah kayak laptop dan ya, tapi balik lagi mungkin itu lebih ke untuk expert ya. Untuk creative. Tapi gue bingung sih sama sebenarnya in terms of Apple punya step untuk bikin iPad Air ini, gue sebenarnya agak bingung karena mereka chip A14 ini cuma sekedar perbandingan yang dari sekilas aja ya. A14 sama A14 yang ada di iPad Air dibandingkan sama A12Z yang ada di iPad Pro, itu kan A14 lebih baru dan lebih iya, dan ini step yang menurut gua mungkin agak membingungkan. Berarti iPad Air sendiri chipnya lebih baru dan sepertinya lebih cepat. Itu apakah bukan mengarahkan konsumen untuk membeli iPad Air yang emang chipnya lebih bagus gitu loh, lebih baru? Jadi orang kayak mikir daripada gue beli iPad Pro, kasarnya mungkin gue beli iPad Air aja kali ya. Toh gue dapetnya chipnya lebih baru dan harganya lebih murah kan. Iya, exactly. Dan toh juga emang Apple Pencil udah supported. Iya, Apple Pencil yang Gen 2 kan ya kalau nggak salah. Iya, Gen 2 udah supported di sampingnya itu. Yes. itu keren juga sih. Ini bedanya kalau yang pertama katanya kan masih tetap yang colok di bawah kayak lollipop. Iya ya. Kenapa ya? Menarik juga ya. Berarti ya mungkin itu balik lagi, mungkin gue rasa lebih perspektif ke biar orang-orang mau beli gitu kan. Tapi menurut gue sih tetap ya, secara ya kan udah ada segmen produknya juga gitu kan. Sama kayak ya lo bilang kan iPad Pro untuk kreatif, mungkin menurut gue pasar itu akan tetap ada di sana gitu. The market is still there. Jadi nggak akan tiba-tiba kalau gitu gue pindah ke iPad Air gitu. Mungkin iPad Air ini jadi opsi untuk orang-orang yang nggak mau beli iPad Pro yang terlalu mahal, tetapi bisa dapat fasilitas atau feature yang kayak lebih bagus dan udah mendekati iPad Pro lah gitu kan. Jadi mereka menurut gue sih lebih fokus ke segmen pasarnya ya. Jadi benar-benar dibikin iPad Pro dia kan tetap ada. iPad Air yang mungkin belum gitu banyak nih diarahin lagi biar ke sana. iPad Air ya udah gitu. Tetap ada pasarnya juga untuk kelasnya yang lebih menengah ke bawah. Nah, tapi lu juga seneng kan sebenarnya iPad Air jadinya. Iya. Dapat iPad Pro punya. Dari sisi konsumen, gue dari sisi konsumen seneng karena fitur begini akhirnya kayak bisa dapat lebih murah, karena apalagi kan kita tahu sendiri Apple tends to give a higher pricing juga ke barang-barangnya. Jadi kayak wah oke, dapat fitur bagus
dapat chipnya juga lebih cepat, ya udahlah iPad Air udah pasti lebih oke. Mereka juga udah switch ke USB-C, udah ya udah ke USB-C juga. Jadi menurut gue wah ini sih mantep banget sih iPad Air sih. Iya sih benar. Pas gue liat pas A14 Bionic gila, berarti udah yang terbaru kan. Dan desainnya itu dia pakai yang iPad Pro yang 2018 kan. Kalau sekarang kan dia udah pakai dual kamera plus lidar. Iya, lidar sensor. Jadi sensor. untuk orang-orang yang emang menggunakan AR banyak sih ya, iPad Pro berarti still a good option karena lidar sensor itu lebih cocok untuk AR, untuk AR augmented reality. Nah iya itu makanya gue bilang tetep lah, maksudnya mau gimana pun pasti ada hal yang membuat orang oke, gue akan stay di iPad Pro. Ada juga yang kayak oke, maybe I just buy iPad Air gitu. Mungkin tadinya orang yang tadinya nggak mau beli iPad Air mungkin jadi lebih kepengen gitu loh, ngerti gak? Misalnya kan lihat orang nih, ini mah biasa aja gitu kan. Tapi lama-lama pas lu lihat, wah ini tampilan keren gitu kan, fitur baru, chipset baru. Daripada gue beli iPad Pro yang gue kira apaan sih mahal banget, mungkin gue coba beli kali ya. Nah, kan itu mungkin pasar yang mau diambil gitu loh. Orang-orang yang benar juga sih. Mungkin kepake juga gitu, karena sama orang banyak juga yang pakai iPad untuk meeting, bener kan? Gue sering lihat teman gue tuh daripada dia bawa MacBook-nya dia lebih prefer bawa iPad kan. Apalagi sekarang iPad Air itu juga udah bisa support ke Magic Keyboard. Iya. Bener gak? Apa gue salah? Bisa. Iya kan? Tapi siapa yang mau beli Magic Keyboard? Itu harganya loh. Harganya itu loh 6 juta cuy. 6 juta cuma untuk a keyboard that basically can float your iPad. Itu lu kayak beli laptop baru 6 juta cuma dapat keyboardnya aja bisa beli laptop baru loh. Yeah. Wah. Dan keyboardnya itu yang gue denger kayak mungkin seharusnya sebenarnya kalau bikin kayak gitu kan mempermudah lu kan. Kalau nggak salah kan ada yang pernah coba iPad Pro plus the Magic Keyboard itu tuh berat banget. Gue udah kayak terus maksudnya gimana gitu. Maksudnya mungkin ya mungkin dia satu mau jual desain kan. Tapi kayak jadi lebih berat loh. Orang apalagi MacBook sekarang juga udah enteng-enteng banget. Even MacBook Pro yang pertama kali first gen yang 2000 berapa ya? Kan cici gue punya kan 2011 tuh. Iya, saya udah kayak batu bata gue bilang kayak apaan sih ini laptop. Dipegang satu tangan tuh nggak bisa. Ini MacBook Air MacBook Pro sekarang pun kan udah enteng banget. Tapi emang itu yang mau dijual juga sih. Emang sebenarnya kalau Magic Keyboard sendiri itu lebih untuk estetik aja lah. Tapi my recommendation buat yang dengerin ini mungkin menjauh dikit dari Magic Keyboard kalau misalnya emang mau fungsionalitasnya itu dan harganya, aduh jangan deh, mending jangan Magic Keyboard deh. Oke. Jadi lu beli laptop sekalian kan? Iya, mending beli laptop sekalian gitu loh. Harganya itu nggak justifiable sama sekali. Oke. Selain iPad Air kemarin, mereka juga keluar iPad 8 Gen. Ini opsi buat orang-orang yang mungkin baru mau masuk ke dunia iPad. Oh ya. Dari sana ya. Instead of iPad mini kali ya. By the way, untuk semua produk di sini kecuali iPad 8 Gen itu nggak ada adapter. Jadi nggak ada adapter sama sekali. Nah itu dia. Itu jadi, juga yang berlaku di ini nggak sih? Yang di Apple Watch Series 6 juga nggak ada. Exactly. Dia cuma comes with cable tapi dia nggak ada adaptornya kan. Ini to buy it kayak separately gitu kayak. Tapi it's a good step. I think it's a good step karena maksudnya ini eliminated another carbon footprint gitu loh. Jadi emang untuk environment lebih baik juga karena kan akhirnya mereka produce less supaya ya eliminate carbon footprint. Karena basically kan most yang kayak iPad Pro atau iPad Air terus dengan kayak Apple Watch Series 6 itu banyak kan pengguna-pengguna yang baru gitu loh. Pengguna-pengguna yang udah lama, pengguna-pengguna yang udah lama. Jadi basically udah ada adapter, udah apa, ngapain lagi dikasih adapter. Oh, dan mereka emang bisa compatible ya? Bisa compatible dengan yang baru? Untuk yang kalau misalnya mereka udah bisa, kalau Apple Watch nggak apa-apa. Cuma untuk yang iPad Air sama iPad Pro itu emang
Dia adapter dari USB-C ke USB-C. Oh, C2C ya, USB-C to USB-C. Tapi kalau lu bilang tentang mereka untuk environment bagus juga, karena gue juga yang gue baca semua produk yang baru, yang 4 produk ini kalau gue nggak salah ya, mereka gunakan 100% recycled material kan. Semuanya tuh recycled material, semuanya, aluminiumnya, semuanya kan. Iya, sebenarnya bagus banget sih memang. Sebenarnya dari Apple sendiri emang berapa lama yang lalu udah mengerjakan hal begini gitu loh. Soalnya mungkin sekarang baru lebih ke publish aja ya, biar orang juga mungkin tahu lah ya, maksudnya barang-barang yang dipakai itu kan bahan-bahannya kan recycled, which is kayak ya, you don't have to worry about environmental and everything gitu kan jadinya kan. Ya keren sih kalau misalnya ini. iPad 8 yang menarik apa buat lu? Pricing. Sekali lagi. Pricing ya. Pricing, selalu pricing. Dia karena dari harganya kalau nggak salah dari kurang lebih, kalau gue yang ngecek kan $329 kan. Itu US dollar. For the GPS. US dollar. Itu around kalau gue convert itu kurang 4 sampai 5 jutaan. Nah, mungkin sampai sini sekitar 6 sampai 5, ya kurang lebih 5,5 juta lah, 5,5 sampai 6 juta mulai. Dan itu mungkin jadi yang termurah nggak ya kalau dia masuk Apple Store ya nggak sih? Kayak once you come to Apple Store, iPad 8 itu jadi opsi yang paling cheap. Karena setahu gua gitu dari Apple sendiri, iPad mini udah di discontinued, jadi udah nggak diproduksi lagi. Ya. Jadi yang kita bisa beli biasanya iPad mini itu either stock atau bekas atau second hand. Atau dari second hand atau dari mungkin dari online marketplace lah ya. Iya. Nah, untuk iPad 8 Gen menurut gua ini emang target marketnya orang-orang yang baru pakai iPad, sama untuk orang-orang seperti yang misalnya gak mau bawa laptop atau gimana, biasanya uni students, college students, ini it's a good option. Karena dengan Apple Pencil sendiri mungkin nambah 150 ya, itu bisa dapat kurang lebih 8 juta, itu bisa lo pakai yang 128 giga. Itu berarti kalau lu additional $150 berarti kurang lebih ya, lu dapat sekarang Apple Pencilnya gitu. Oke. Actually it's a good option. Dan dia juga good option sih memang. Dan dia juga kan walaupun dia paling murah, dia untuk baterainya kan katanya kan dia diklaim kurang lebih bisa 10 hours kan. For the daily use gitu loh. Dan kayak jadi berguna ya, maksudnya pas banget untuk kayak dia masuk ke uni life, untuk anak-anak uni, untuk dia pakai ke kelas atau apa tuh udah bisa banget kan, kurang lebih bisa setengah hari kan. Karena basically untuk chipsetnya sendiri, gue nggak pernah meragukan kalau emang props to Apple, chipset mereka bagus-bagus. Dari A14, A12Z, A12 itu emang top of the line lah, bagus banget. Jadi orang yang beli iPad 8 Gen ini juga don't have any worries about the chipset itu bakal outdated atau gimana, karena emang dari sisi kecepatan, performance itu udah bagus banget. Jadi dan dia bisa untuk lumayan jangka panjang kan? Iya, buat jangka panjang ini bagus banget. Bener sih. Itu juga jadi selling point mereka, chipset sih, benar-benar. Gue juga sering baca banget chipsetnya mereka tuh kayak always, dan mereka kayak selalu updated, dan mereka tuh kayak bener-bener gak main-main di chipset gitu kan. Walaupun mungkin kadang desain ya refreshnya dari either lu ambil dari yang udah lama segala macam, tapi untuk chipset ini untuk jantung tenaganya nih, itu udah susah banget di-compare sih menurut gue. Itu juga salah satu selling point-nya sih. Tapi terlepas dari beberapa hal lain. Tapi untuk sayangnya untuk yang 8 Gen ini sendiri masih pakai Lightning connector. Lightning connector. Itu yang gue sayangkan sih sebenarnya. Jadi Apple Pencil-nya pun masih yang first gen yang masih colok ke bawah. Tapi secara harga udah beda dong berarti ya? Beda berapa sih kalau salah? I think around $150 untuk yang Apple Pencil first gen. Gue nggak inget particular ininya, pricingnya. Oke, jadi itu untuk iPad ya. Selain iPad, di Apple event kali ini itu ada keluar subscription service kayak Apple One subscription service sama Apple Fitness Plus.
sama fitness. Jadi untuk yang Apple One nih, kita lihat itu ada Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade sama iCloud. Itu digabung jadi satu pembayaran. Lu ada pakai iCloud nggak sih? Jadi lu bayar iCloud nggak sih? Gue pakai iCloud. Bayar. Akhirnya gue pakai. Bayar per sebenarnya bulan gede berapa banget sih. Yang gitu nggak gitu mahal. Gue ambilnya 200 giga doang nggak salah iCloud. Cuma sekitar 50 ribu. Tapi itu lu share kan? Lu share kan? Oh share. Karena awalnya gue pikir gue pakai aja kan. Terus kayak belakang pakai gue share aja gitu kan, lumayan kan buat backup foto kan. Iya. Jadi kayak backup dokumen lah sebenarnya. Sebenarnya lu juga pakai kan, lu juga sharing kan? Gue rasa dari segi harga ya emang bagus banget sih. Karena personally gue juga pakai iCloud service gue bayarnya yang 2 tera. Karena buat satu family. Karena buat satu family. Jadi gue pakai 2 tera itu bayarnya roughly $13 per month lah. Berarti berapa tuh? 150 ribu per bulan cuma buat 2 tera. Dengan mereka mengadakan Apple One subscription service ini, lu bayar sekarang berapa? Yang 200 giga? Gua? Kurang lebih, kalau 45 ribu itu berapa dolar? $5, I think. Kenapa murah banget ya? Apa gue salah ya? $5, oke. Gue harus cek lagi deh. Terus gitu. Enggak sih. Emang perbedaannya juga lumayan tinggi dari 200 giga itu 6,98 kali. 6,98 kayaknya. Nah, kalau dari Apple One subscription service ini dia ada individual sama ada family. Individual itu mulai dari harga $17 Singapura per bulan. Itu dapat Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade sama Apple iCloud yang 50 giga. Oh 50 ya? 50 giga. Tapi kan itu udah dapat music rasanya ya? Music itu rasanya kurang lebih juga $5 per bulan. Jadi dengan bayar TV Plus gue kurang tahu sih. Arcade juga kurang lebih $5 per bulan. Jadi actually udah save up quite a lot juga. Untuk yang family itu mulai dari $23 per bulan dapat music, TV Plus, Arcade sama iCloud 200 giga. 203. Jadi actually itu sharing bertiga udah oke banget. Iya, udah oke banget. Cukup banget lah ya sebenarnya. Sebenarnya kalau menurut gue sih susah juga ngomong gitu ya, karena banyak kan sekarang orang-orang iPhone kan sekarang yang iPhone 11 Pro itu udah mulai dari 256 giga kan awal kan? Atau iya, benar. Ya, 256 base-nya udah 256. Itu udah lebih dari yang udah dikasih iCloud 200 giga. Benar. Mereka udah cukup banget sebenarnya ya. Iya. Cuma ya oke lah buat orang-orang yang misalnya mau backup foto dan lain-lain, emang this is a good option lah. Apalagi dapat Apple Music. Oke, jadi itu Apple One. Terus juga sebenarnya dari announcement Apple Watch sendiri, mereka juga announce Apple Fitness Plus. Ini subscription service yang pengguna Apple Watch mungkin bakal pakai banget ya. Jadi mereka basically Apple Fitness Plus ini service di mana mereka akan menayangkan video-video fitness. Jadi dengan trainer-trainer yang mereka bilang ternama gitu ya. Itu ada yang emang workout yang nggak ada equipment, ada yang pakai equipment juga. Tapi mostly katanya udah no equipment semua. Ini yang body workout lah ya. Iya, body workout punya. Ini untuk di Singapura sendiri belum ada, apalagi di Indo ya. Gue nggak yakin di Indo bakal keluar sih kayaknya sih. Iya, ada cuma beberapa negara doang gitu, nggak usah cuma 8. Ini harganya juga quite steep, quite mahal juga sih. Starting from $10 per month. But you can share it until 5 members. Iya. Oke kan? Iya. Gue nggak tahu sih sebenarnya itu bisa 5 members itu kalau lu subscription per month atau lu bisa per year kan lebih murah kan? Kalau setahun itu per yearnya mulai dari $80
$80. Itu kalau lu bagi berlima, itu kurang lebih $16 setahun. Itu kurang lebih berapa tuh? Nggak nyampe 200 ribu nggak ya? Ya kurang lebih segitu lah lu setahun gitu kan. Untuk kayak orang yang suka home workout ya udah gitu. Jadi kalau misalnya kita anggapan aja ya USD roughly berapa sih sekarang? 15, 16? 14,5 lah. Anggap aja kita bulatin ke 15 saya, 150 ribu. Berarti kurang lebih itu 1,8 per tahun. Per tahun? Iya. 1,8 per tahun. Tapi per itu tahun, yang kan? Kalau per month punya. Kalau itu yang ambil yang per month. Kalau per year punya itu berapa tuh? 1,2, 1,3. Iya, 1,2, 1,3an per tahunnya. 1,2 itu. Bedanya 500 ribu. Iya, actually quite okay sih. Quite okay kan, kalau lu bisa share gitu. Pas karena bisa sharing. Bisa sharing dan menurut gue tuh pinter juga dia kenapa jualan itu. Ya mungkin nggak semua negara gitu kan, tapi itu menjadi menarik karena sekarang lagi COVID kan, semua orang nggak bisa pergi ke gym. And then you have, kayak lu mesti punya satu motivasi yang bisa motivasi lu lah gitu kan untuk olahraga. Lu cuma tinggal lu bayar 1,2 setahun. Gua kasih lu workout yang bisa bikin lu olahraga di rumah gitu kan. Tapi sayangnya gym kan? Tapi sayangnya subscription service ini baru keluarnya akhir 2020. Iya itu juga mas gue. Terus maksudnya Jadi untuk prepare 2021 lah ya. Iya. A new resolution lah for 2021. Iya, basically itu sih yang jadi basically untuk Apple event yang di bulan September ini kita recap ya. Jadi keluarnya Apple Watch Series 6 itu fitur baru seperti blood oxygen sensor sama warna baru dan ada warna baru juga. Oh iya, dan ada warna-warna baru. Iya. Terus mereka juga keluar single loop. Jadi yang tanpa apa ya, pengikatnya gitulah. Nggak ada cetekan. Iya, nggak ada cetekan. Intinya tuh kayak cuma digelang kan. Iya, kayak gelang. Jadi kalau gue baca jadi kayak gelang. Gue nggak tahu akan lebih enak apa nggak. Katanya sih lebih enak ya, karena kan lo nggak ribet kan, lo cuma kayak pakai gelang, and then kayak udah stick in your arms gitu kan. Tapi apa mungkin karena gue terbiasa pakai yang udah ada lock begini, rasanya lebih enak pasang lock daripada masukin begitu nggak sih? Nah itu dia, gue nggak tahu kalau quality si rubbernya ini kuat apa nggak, karena kan dia ada yang bikin 3 macam kan, ada yang rubber, ada yang kayak graded ya, dia bilang graded yang kayak nyaman gitu. Oh graded, iya kayak nyaman. Iya, sama yang leather kan, gue nggak tahu yang leather sebenarnya kayak gimana, cuman yang gue nggak tahu sih takutnya mungkin katanya emang lebih enak kan buat orang kalau workout kan. Tapi apakah sering lo pakai copot tuh putus, nggak tahu sih, harusnya sih enggak ya. Kecuali lo mungkin yang ditakutkan. Iya, kecuali lo mungkin beli yang KW lah ya gitu kan, sama udah menyebabkan strap Apple Watch yang KW. Gue nggak tahu apakah ini akan dibikin KW juga apa enggak. Dan dia satu lagi yang gue menarik adalah karena dia single loop kan. Ini tambahan aja sebenarnya sih buat yang ini, buat nanti yang mau beli misalnya. Dia kan single loop, jadi kan dia kan karetnya itu kan nggak selalu fleksibel gitu. Maksudnya dia fleksibel tapi kan dia tetap harus menyesuaikan dengan tangan lu kan. Dan Apple bilang kan dia bikin ukuran sesuai dengan tangan lu, which is lu nggak bisa sembarangan beli gitu loh. Bisa aja temen lu beli ukurannya yang mana, lu beli deh ukurannya yang mana, gue beli ukuran mana, gue belum tentu bisa pakai punya lu. Jadi mereka tuh harus, kalau beli online tuh bakal repot banget menurut gue. Sebenarnya ukuran mereka berapa? Udah dimudahkan oleh Apple. Jadi mereka udah siapkan there's one document, emang tinggal lu sesuaiin sama credit card lu. Kalau misalnya ukurannya udah sesuai, itu dia tinggal potong, ada kertas untuk loop di tangan, dan itu bisa ngasih tahu ukurannya. Tapi pasti agak repot nggak sih, karena gue rasa nggak semua orang kenal itu, dan pasti orang at the end mungkin akan lebih gampangnya adalah ya udah gue tahu ada di Apple Store, gue akan datang ke Apple Store gitu kan, gue langsung cobain lah gitu, kayak gue tahu barangnya, gue cobain enak apa enggak. Tapi gitu, kondisinya COVID gini kan lu ke Apple Store pun nggak bisa sembarangan. Jadi tapi balik lagi ini lebih repot ya. Tapi balik lagi kan ini ya, at least give another option untuk konsumen, untuk pilihan lah, dengan banyaknya varian pilihan dari Apple Watch sendiri, ditambah satu lagi ya lumayan juga sih untuk konsumen sih. Something to think about lah.
Something to think about. Jadi selain Apple Watch Series 6, ada Apple Watch SE yang harganya lebih murah. Terus juga ada refresh dari iPad Air secara desain. iPad Air secara desain ada refresh, dan juga iPad 8 Gen itu juga refresh. Cuma nggak ada perubahan penampilan. Sangat disayangkan. Tapi ya nggak apa lah ya. Emang untuk membedakan market. Harganya lebih paling murah kan. Iya. Benar. Kalau disamain semua ntar pasti mereka akan bertahap tuh. Mungkin tahun depan kalau keluar lagi iPad 8-nya pas naik diganti, iPad Pro-nya dikasih lebih bagus, iPad Air-nya di-upgrade dikit. Jadi kayak itu mereka di segmen pasarnya tetap nggak akan diubah sih gitu. Mereka akan bikin market pasarnya akan stay di sana aja ya. Pro akan tetap ke Pro, Air akan tetap Air, iPad biasa udah. Tebakan gue ya tahun depan ya iPad SE. Gantiin iPad mini. Pengganti iPad mini. Orang-orang yang pas dilihat nih iPad mini kayaknya menarik nih, gue datengin lagi gitu ya. Oke, terus selain itu juga ada Apple subscription namanya Apple One sama Apple Fitness Plus. Oke, jadi basically itu aja. Oke lah ya untuk acara kali ini. Tapi emang selalu gue props banget sama Apple. Mereka selalu bikin event walaupun COVID begini ya. Wah gila sih, bener-bener bagus banget. Bener-bener gue setiap kali nonton, iya, bener-bener semua animation, semua video kayak wah well prepared. Terus juga dari segi visual, cinematography keren banget bener-bener. Untuk next event itu kemungkinan besar bulan Oktober ya. Let's hope for the best. Gue pengen banget dengar tentang iPhone 12. Ya, ada semua orang pasti menunggu banget lah gitu. Terlepas beli apa enggak, makanya mau lihat dulu aja. Aduh. Oke. Dan harganya akan mahal gitu ya. Oke, basically that's it. That's a wrap. That's all for today. Thank you for listening. Untuk next episode kita bakal ngomong lebih banyak tentang berita seputar dunia teknologi. Yes, dan kalau mungkin kalian ada yang suka teknologi juga nih, terus kalian juga kayak punya ide, pengen kita bahas apa, topik yang kalian pengen dengar juga, bisa juga kalau tinggalin di kolom komentar di bawah, atau juga bisa drop ke DM Instagram kita, nanti kita taruh di description box below juga sih. Thank you buat semuanya. Oke, thank you guys. Okay, that's a wrap.